Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i warrasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhotinahu atyanal kufrata wassolihin wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaku syari'atahu sholihin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatuhlika kama qol al hadis ilakhir. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini, saat ini memasuki masih dalam keadaan bulan Rajab, dan insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban. Semoga kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita bersama dengan dinul haq wa yadunul Islam. Semoga kita sampai akhir hayat dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada agama Islam, yakni husnul khotimah. Allahumma amin. Untuk mencapai husnul khotimah itu diperlukan trik-trik yang matang. Salah satu yang harus kita kuasai adalah ilmunya. Ilmu untuk bisa mencapai husnul khotimah. Maka Rasul menyampaikan seperti mukadimah yang telah saya sampaikan, kun, jadilah kalian di dunia ini. Yang pertama, tingkatan yang dianjurkan adalah aliman, seorang yang alim, seorang yang pandai, seorang yang mengetahui ilmu. Tidak cukup pandai mengetahui ilmu, tetapi yang dinamakan pandai, alim, itu adalah orang yang mempunyai ilmu, kemudian diamalkan ilmu yang telah dimiliki, kemudian dikembangkan kepada masyarakat luas dengan tulus ikhlas. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama yang diharapkan oleh Rasul Muhammad SAW. Yang kedua, au muta'aliman, jadilah engkau orang yang mau belajar, mau ngaji. Seperti kemarin telah kita bicarakan, di mana Rasul menyampaikan, man salaka thoriqon ilal ilmi sahalallahu thoriqon ilal jannah. Orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju ilmu, mencari ilmu, kelak Allah akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Ini kemarin sudah kita kupas. Muta'aliman, jangan merasa puas, karena Allah telah mencanangkan di dalam akhir surat Kahfi, laukanal bahru midadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada ila akhir. Ilmu Allah itu kalau seluruh air yang ada di lautan, bahkan yang ada di dunia maupun di langit, semuanya ini untuk menulis kalimat Allah, sedangkan seluruh benda yang ada di dunia ini untuk penanya, pulpennya,
lana fidal bahru qabla tabit kalimat. Senajan to wis entek air semuanya itu belum apa-apa masalah ilmu Allah, baru sedikit. Maka jangan merasa puas terus tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Kita perintahkan muta'aliman, jadilah orang yang mau belajar. Jangan merasa puas selagi nyawa masih ada di kandung badan. Kita wajib untuk selalu mencari ilmu. Yang ketiga adalah mustami'an. Nek enek pitutur, enek pengajian, nek salah dikandani, mau untuk mendengarkan. Apa sih alasannya? Nikmat semuanya dari Allah. Telinga wis diwenehi, telinga batin sudah diberi, mata diberi, anggota badan lengkap. Ini harus bersyukur. Mustami'an, untuk mau mendengarkan agama Allah, Al-Quran, hadis Nabi, nasihat-nasihat. Nah, ini yang tingkatan yang ketiga. Yang keempat, muhibban, jadilah orang yang suka terhadap kebaikan, terhadap orang yang berbuat baik, terhadap orang yang suka menolong orang, terhadap apa yang diperintahkan Allah. Kalau ada orang yang melaksanakan, enggaknya merasa senang, merasa suka. Gelem enek wong kok seneng men azan, kita senang, alhamdulillah masih diingatkan enek wong sing gelem azan. Ada yang mengadakan pengajian, suka, mau, senangnya. Tanda-tanda suka itu disebut saja, kurungu saja sudah senangnya, bukan main. Yang sudah tua-tua ini ingat ketika waktu akan bertemu dengan istrinya, akan dinikahkan, sing jeneng nggur disebut saja senangnya sudah luar biasa. Maka kalau kita cinta kepada Rasul, suka-suka menyebut, suka-suka sholawat, cinta kepada agama, enggaknya suka kita untuk ngaji, suka untuk belajar, mengamalkan, suka kepada Al-Quran. Cirinya membaca, belajar, belajar, belajar. Jangan sampai salah ora apa-apa, tajwidnya kurang ora apa-apa. Itu baru tingkat awal. Tetapi ora apa-apa aku ya setuju, ning kudu gelem ngaji terusnya. Nah ini baru. Nah sudah merasa puas itu jangan sampai seperti itu. Wala takun khomisan, jangan menjadi golongan orang kelima. Fatuh lika, rusak joban jero dunya akhirat. Siapa orang kelima itu? Jane bodoh, ora gelem ngaji, nek dikandani menteng apa jenenge. Ya, ini kemudian yang keempat, nek enek wong tumindak baik tidak senang. Nah, ini rusak nanti dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ilmulah yang akan bisa membawa keseluruhannya ini, ya. Sehingga Rasul menyampaikan waman aradad dunya fa alaihi bil ilmi, waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan sukses dunia harus menguasai ilmunya dunia. Siapa yang ingin mencapai kebahagiaan akhirat, fa alaihi bilmi, itu akan bisa dicapai dengan ilmu. Waman aradahuma, siapa yang mendaki kebahagiaan sukses dunia dan akhirat, jalannya pun fa alaihi bil ilmi, ilmu. Maka begitulah pentingnya ilmu. Sehingga dalam suatu riwayat, ya, ini Tayasir sebetulnya kita baca di pondok ini, tapi belum tuntas. Ini adab. Rasul menyampaikan wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an-nauqal,
Khayyara Sulaimana alaihi salatu wassalam bainal ilmi wal mulki waqtarul ilma fa'tiyal ilma wal mulk. Dalam suatu riwayat itu dengan mal, ngilmu, dengan mulk. Ya, kon milih. Nah, kalau di dalam Durratun Nasihin disampaikan antara ilmu dan harta. Nah, ini faktaro Nabi Sulaiman alaihissalam saat itu disuruh memilih antara kamu pengen diberi ilmu atau diberikan kerajaan kekuasaan presiden. Nah, dalam riwayat lain itu kon milih fakhtarul ilma. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan dicabutnya matinya para ulama. Sehingga ringkasnya saja manusia sudah karena ulama sudah diambil dalam keadaan yang tidak mendapatkan ilmu yang cukup. Dia dipilih tetap membutuhkan pemimpin, akhirnya dimintai fatwa, dia sendiri karena bodoh tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini pentingnya ilmu. Maka dari itu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan memilih ilmu itulah akhirnya kekuasaan tercapai, harta benda tercapai, sehingga Nabi Sulaiman itu dalam suatu riwayat adalah orang yang diuji oleh Allah paling kaya sedunia. Sampai-sampai seorang nabi pun itu adalah untuk contoh umat-umatnya, tidak kok itu sebetulnya maksum, tapi untuk contoh para umatnya dia pun mendapat cobaan dari Allah. Banyak para nabi itu yang paling banyak cobaannya itu adalah para nabi dan rasul ya, termasuk Nabi Sulaiman pun dicoba oleh Allah dengan ilmu, pangkat, derajat, kekayaan, bondo dunia itu dilimpahkan kepada dia, sehingga dengan melimpahnya harta benda yang dimiliki dan dia mempunyai kekuasaan yang luas, termasuk bisa untuk berbicara dengan hewan, berbicara dengan jin, menguasai jin dan seterusnya. Dia sombong. Suatu saat mohon kepada Allah, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk bersyukur, karena harta benda yang melimpah seperti ini, perkenankanlah saya memberikan rezeki makhluk-makhluk satu hari saja. Ringkasnya cerita, akhirnya Allah pun menyerahkan. Nah, terus dipersiapkan jin, setan, kabeh makhluk-makhluk untuk mempersiapkan seakan-akan dunia yang lingkungan Nabi Sulaiman itu sudah kebak kok belum banyak manusia. Dia merasa sanggup. Akhirnya apa? Sudah ya Allah, saya sudah siap mempersiapkan rezeki untuk makhluk cukup hari ini saja. Saya pandang sudah cukup karena sudah melimpah. Akhirnya apa? Allah memerintahkan binatang yang ada di laut. Hai makhluk-makhluk yang ada di laut, saat ini rezekimu akan ditanggung oleh Sulaiman. Maka keluarlah kalian yang ada di laut. Ini baru ada binatang-binatang yang ada di laut, hewan yang di laut, persiapan yang sudah berpuluh-puluh hari, bahkan bulanan, entek kabeh. Akhirnya sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka bisa kita ambil intisari, walaupun harta benda melimpah, kesombongan itu tidak ada apa-apanya di sisi atau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan ar-ridau adalah apa? Pakaianku. Jadi gumede itu adalah
pakaian Allah, kamu tidak punya hak. Wala tamsi fil ardi maruha, jangan sampai kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Nah, itu beberapa hikmah. Maka ilmulah, mari kita jangan henti-hentinya, kapan saja, di mana saja, selagi nyawa masih di kandung badan, wajib untuk mencari ilmu. Lebih-lebih saya sangat mengharapkan sekali, khususnya dari jamaah, apalagi yang muda-muda, marilah kita belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Nah, Al-Quran itulah pusat dari segala ilmu apapun, sumber dari segala apapun. Dari mana kita akan bisa untuk mengambil intisarinya kalau kita tidak tahu apa yang kita baca? Maka dari itu, sedikit demi sedikit dari takmir itu adalah mencanangkan, mari kita mulai sejak awal itu moco ngejo. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin untuk selalu belajar akan agama Allah, dan semoga kita diberikan keringanan untuk belajar, dan apa yang kita miliki dapat kita amalkan. Allah pun semoga bisa menerima amal kita bersama dan diberikan yang paling tinggi, keikhlasan, insya Allah. Dengan demikian Allah pun akan menuntun kita ke jalan akhirnya husnul khotimah. Allahumma amin. Kiranya itu sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumut darajat dha'if lahumul hasanat. Allahumma ja'alna wa auladana wa zawjatina wa dzurriyyatina wa jam'iyatina wa ikhwanina minal muslimina amma ummatan muslimatan lak wa arina manasikahum wa tub alaihim innaka antat tawwabur rahim waj'alhum min ahlil ilmi wal khair wa amalan sholihan mutaqabbala waj'alhum min ahli syukri wa iqamatis shalah wa istiqamatan sakinatan mawaddatan warahmah waj'alhum minat tawwabin wa minal mutatahhirin waj'alhum min ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa dzurriyyatina wa lana ala dinika wa ta'atik afriq alaihim sabra wa tsabbit aqdamana wa aqdamahum wangsurhum anil qaumil kafirin. Allahumma ya Allah ya muhaimin ya salam sallimna wa sallim dinana wa sallim a'malina min afati dunya wal akhirah ikshif anna anhum anil bala'i wal ghula'i wal waba'i wal amradi wal qahti wat ta'uni ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna wa lana na'udzubika minal riqil ahmar wa min damis sauda wa min da'il akbar wa minal judami wal jununi wal barosi wa syai'ul asqam wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma ja'alna nuran wa qulubana nuran wa sam'ana nuran wa basarana nuran wa amamana nuran wa fawqana nuran wa yaminana nuran wa yasanarana nuran wa ja'alhum nuran birahmatika wa binurika ya Allah.
wa binurika ya Allah nawwir qulubana wa lana ila dinil haq wa yatinil islam waqtimna wa alana waqtimna wa dzurriyyatina bisya'adah naqtim lana bil husnil khatimah wa na'udzubika wa lana min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.